Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erdito Satrio Anggono dengan NIM MTSP 423638. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas akhir semester dengan mata kuliah Teori dan Terapan Kepemimpinan dan Kepemimperajaan. Nah, berbicara kepemimpinan hari ini sudah sangat menjadi hal yang perlu dibahas kurang lebih, karena dari kepemimpinan tersebut menghasilkan suatu kebijakan atau suatu baik kemajuan maupun kemunduran dari hasil produk kepemimpinan itu sendiri. Nah, sebelum jauh ke sana, kita berikan hormat dulu kepada guru kita, sang dosen pengampu, yakni Profesor Dr. Fernando Simanjuntak, SSTP SHP MSI, selaku pengampu mata kuliah tersebut. Izin menyampaikan materi terkait teori kepemimpinan dan kepemimperajaan. Nah, prolog. Di sini ada prolog atau kita sebut dengan perkenalan. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, ini ada kaitan eratnya dengan ilmu pemerintahan yang secara filosofis membahas tentang pemerintahan itu sendiri, di mana Plato pada saat masa Yunani dan Aristoteles, mereka berbicara mengenai konsep pemerintahan yang baik dan cara-cara untuk mengatur negara agar mencapai kebaikan bersama. Nah, filosofi pemerintahan mereka lebih berfokus pada keadilan, etika, dan kewajiban moral pemimpin. Apa yang bisa kita tangkap dari perkenalan ini? Sebetulnya pada masa saat itu, jauh sebelum adanya teori kepemimpinan yang baru hingga pada saat ini, Aristoteles dan Plato itu sudah menunjukkan atau sudah memberikan gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin itu bergerak dan sifat apa saja yang seharusnya para pemimpin itu miliki, mulai dari punya sifat adil, ia mempunyai etik atau sikap, itu kewajiban moral pemimpin. Berikutnya, nah, apa kaitannya dengan ilmu pemerintahan? Nah, ilmu pemerintahan secara garis besar ini mengatur bagaimana respon terhadap kebutuhan manusia untuk mengatur dan mengelola urusan publik guna menghindari kekacauan dan ketidakadilan yang jika dibiarkan akan menjadi serigala manusia bagi manusia lainnya dan merujuk pada potensi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, serta ancaman terhadap ketertiban sosial yang dapat terjadi tanpa adanya struktur pemerintahan jelas dan adil. Nah, bagaimana kaitan kepemimpinan dan ilmu pemerintahan? Kepemimpinan sendiri ini sifatnya personal, sedangkan ilmu pemerintah atau pemerintahan itu sendiri sebagai wadah di mana yang dipimpin oleh suatu sosok atau person, yakni seorang pemimpin yang untuk mengatur dan mengelola urusan publik atau masyarakat. Nah, fungsinya untuk apa sih? Yang pertama, menghindari kekacauan dan ketidakadilan. Ketidakadilan itu bisa berupa bagaimana hubungan antar manusia yang sifatnya dapat merugikan satu sama lain. Nah, di sini ada kalimat yang jika dibiarkan akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Ini sejalan dengan munculnya teori pemerintahan. Ada 3 kurang lebih yang saya ingat. Salah satunya adalah alasan munculnya pemimpin atau bagaimana pemimpin itu ada. Yang pertama, menjadikan agar tidak terjadinya manusia sebagai serigala atau yang makan manusia lainnya. Nah, apa hubungannya dengan era sekarang? Yaitu merujuk pada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di mana pemimpin itu sendiri memiliki otoritas dan kewenangan, di mana dari otoritas kewenangan itu tersebut dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Miriam Budiarjo dalam buku Ilmu Politik, bahwa
suatu kekuasaan yang besar, power to tends to corrupt. Jadi bahasa Inggrisnya kurang lebih yang dapat saya artikan itu bahwa suatu kekuasaan yang besar dapat menimbulkan potensi korupsi. Nah, sejalan dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa jika seorang pemimpin dibiarkan memimpin tanpa adanya batasan, ini dapat memberikan dampak yang negatif. Tadi seperti saya sebutkan di awal prolog atau perkenalan, bahwa pemimpin sejatinya dapat memberikan suatu kebaikan atau kemunduran bagi masyarakatnya. Nah, jika seorang pemimpin menggunakan hak atau otoritas kewenangannya secara sewenang-wenang, maka kemunduran dapat terjadi pada apa yang dia pimpin. Nah, serta ancaman terhadap ketertiban sosial. Nah, ketertiban sosial di sini di mana suatu keinginan masyarakat yang hidup di suatu negara di mana menginginkan kenyamanan dan ketertiban atau kehidupan sosial yang dimana sudah dijamin negara. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari negara itu sendiri, memberikan hal tersebut berarti ketertiban sosial melalui kebijakan pemerintah, di mana dibalik kebijakan pemerintah atau pembuat dari kebijakan pemerintah itu sendiri yakni seorang pemimpin. Nah, di kalimat terakhir, jika serta ancaman yang dapat terjadi tanpa adanya struktur pemerintahan yang jelas dan adil. Nah, di sini udah jelas bahwa gambarannya negara atau pemerintah itu sendiri berdiri tanpa seorang pemimpin sama saja kapal yang tidak ada pengemudinya, atau mobil yang tidak ada pengemudinya. Dalam arti bahwa negara jika tidak dapat dipimpin atau seorang pemimpin tidak dapat memimpin suatu negara, maka hilanglah tujuan dari suatu negara itu sendiri. Masih dalam tahap prolog atau perkenalan dulu. Ini sebetulnya kita mereview atau mengembalikan ingatan sekaligus memperkenalkan kembali apa sih itu pemimpin, apa sih itu kepemimpinan, dan apa sih itu pemerintahan. Nah, berikutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan memang sudah berkembang lama dan muncul sebagai upaya untuk memahami bagaimana seseorang dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola kelompok atau organisasi dengan cara yang efektif. Nah, untuk pengertian kepemimpinan itu sendiri, ini sudah banyak perkembangan atau banyak paradigma baru tentang kepemimpinan. Tapi secara esensial berbicara tentang kepemimpinan itu how to influence, bagaimana seorang itu dapat menginfluence atau memberikan pengaruh terhadap orang lain agar orang itu mau mengikuti kita. Secara garis besar begitu, dan tidak jauh beda pengertiannya dengan teori-teori kepemimpinan lainnya, itu how to influence, bagaimana seorang dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola kelompok atau organisasi dengan cara yang efektif. Berikutnya, munculnya teori kepemimpinan khususnya dalam konteks pemerintahan berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memiliki pemimpin yang mampu memandu kelompok atau negara tujuan yang diinginkan. Nah, teori kepemimpinan dengan pemerintah ini menjadi secara definisi memang beda. Pemimpin itu orang yang memimpin, sedangkan pemerintah yang tadi sudah disampaikan ini suatu wadah atau suatu bentuk benda mati yang dipimpin atau yang digerakkan oleh sekelompok orang. Nah, yang digerakkan oleh sekelompok orang di sini yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu sendiri. Nah, teori kepemimpinan jika kita kaitkan dengan konteks pemerintahan, ini memiliki kaitan khusus atau kaitan erat dengan kebutuhan seorang individu lainnya atau masyarakat yang hidup di dalam suatu negara untuk memiliki pemimpin atau memiliki keinginan
bahwa ini pemimpin saya yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Misal dari titik kesejahteraan atau yang tadi yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa ingin suatu ketertiban. Nah, di sini ada kalimat yang mampu memandu kelompok atau negara menuju tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan diinginkan di sini kita bisa mengambil pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea keempat. Ini merumuskan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Terus juga ada memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya ada mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan lain-lainnya. Dan itu menjadi tujuan negara, yang dimana tujuan negara tersebut wajiblah atau seorang pemimpin harus mampulah memenuhi dari tujuan tersebut, karena esensinya bahwa didirikannya suatu negara atau didirikannya negara Indonesia memiliki cita-cita atau awal sama-sama memiliki keinginan kemerdekaan bersama, berawalnya dari situ, dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Nanti di slide-slide berikutnya saya ada cantumkan satu film atau gambaran di mana film ini dapat memberikan gambaran sekaligus alur bagaimana proses dari seorang pemimpin itu mempengaruhi sekaligus mempunyai keinginan untuk merdeka melawan penjajahan. Next. Apakah kepemimpinan bagian dari ilmu pemerintahan? Yes, saya bisa berpendapat bahwa apakah kepemimpinan bagian dari ilmu pemerintahan? Betul sekali, ini bagian dari ilmu pemerintahan. Nah, ilmu pemerintahan di sini sebetulnya secara garis besar membahas tentang atau mempunyai fungsi sebagai regulasi, fungsi pembangunan, dan fungsi mensejahterakan lainnya, di mana fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan melalui seorang pemimpin. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pemimpin bergerak dalam memimpin suatu negara ini memerlukan teknik dari pemerintahan itu sendiri. Teknik di sini dalam berarti bagaimana dia menyediakan suatu kebijakan, bagaimana dia mengelola suatu negara, bagaimana dia mengelola manusia, mengarahkan, dan esensinya balik lagi kepada prolog yang tadi sudah disampaikan sebelumnya tentang bagaimana teori kepemimpinan itu sendiri, yakni bagaimana seseorang dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola kelompok atau organisasi dengan cara yang efektif. Nah, dengan mengelola kelompok atau organisasi ini ada kaitannya dengan pemerintahan. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, apakah ada kaitannya ilmu pemerintahan dengan ilmu kepemimpinan dengan ilmu pemerintahan? Di sini saya memberikan 6 poin kepemimpinan dan ilmu pemerintahan itu bagaimana memiliki keterkaitannya satu sama lain. Yang pertama, peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Nah, seorang pemimpin di dalam suatu organisasi, di organisasi pemerintahan baik di tingkat nasional maupun di daerah, memiliki tugas dan wewenang sebagai problem solver atau penyelesaian permasalahan masyarakat atau penduduk warga negara baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, bagaimana pemimpin tersebut dapat menyelesaikan masalah di kalangan masyarakat? Yang pertama, dia seorang pemimpin mengeluarkan satu kebijakan ini yang menghasilkan suatu keputusan. Misal di tingkat daerah itu ada peraturan daerah. Peraturan daerah memiliki isi sebagai untuk menyelesaikan atau kepanjangan dari kebijakan di atasnya atau tingkat nasional, kebijakan di tingkat nasional. Misal bagaimana pemerintah nasional hari ini
memberikan gambaran tentang program strategis nasional atau PSN. PSN ini secara garis besar dilaksanakan di tingkat nasional, tapi di daerah ini mempunyai peran juga untuk mensuksesikan bagaimana program pemerintah nasional dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, di sini diperlukan lagi dan lagi peran seorang pemimpin, bagaimana mereka mengerahkan atau menggerakkan orangnya yang ada di dinas ataupun lembaga-lembaga negara kementerian lainnya. Berikutnya nomor 2, pengelolaan sumber daya publik. Nah, pengelolaan sumber daya publik di sini berarti seorang pemimpin mampu mengelola sumber daya atau resource apa saja yang dia miliki di dalam tubuh atau di dalam tubuh organisasinya itu sendiri. Sebagai contoh, dinas-dinas setempat yang hari ini sedang menjadi sorotan penuh dari faktor jangka panjang yang harus menjadi evaluasi besar-besaran, mungkin dari tingkat kementerian, mungkin ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenelh, Dinas Lingkungan Hidup, di mana pengelolaan lingkungan hidup dapat memiliki peran atau memiliki dampak yang signifikan, menjadikan pengaruh jangka panjang bagi negara itu sendiri. Dan saya sampaikan ucapan turut berduka cita untuk saudara-saudara semua yang ada di Pulau Sumatera akibat bencana alam. Nah, berikutnya penerapan kebijakan pemerintah. Bagaimana kepemimpinan dan ilmu pemerintahan ini menghasilkan satu penerapan kebijakan pemerintah. Nah, di dalam pemerintah atau di dalam instansi pemerintah itu sendiri, contohnya mungkin ada di tingkat daerah, dinas-dinas itu sendiri memiliki suatu kebijakan yang tadi sudah disampaikan. Ada perda, ada peraturan wali kota, ada peraturan gubernur, peraturan bupati, dan yang beberapa peraturan tersebut harus diterapkan dalam arti memberikan dampak kepada masyarakat agar masyarakat dapat terpenuhi secara kebutuhannya, apa yang tadi sudah disampaikan, baik dari segi kesejahteraan maupun ketertiban. Nah, peran pemimpin di sini memiliki skill atau seni bagaimana dia menerapkan satu kebijakan tersebut agar terselesainya atau dapat memberikan penanganan terhadap masalah apa yang ada di kalangan masyarakat. Berikutnya ada mengatur birokrasi dan administrasi. Nah, di sini untuk internal, bagaimana seorang pemimpin mengatur birokrasi dan administrasi, bagaimana pemimpin mengatur di dinasnya, mulai dari tata cara administrasi, bagaimana pelayanan publik itu berjalan, terus bagaimana dinas atau organisasi pemerintahan di tingkat daerah itu berjalan, dan itu membutuhkan peran pemimpin dan ilmu kepemimpinan serta ilmu pemerintahan, bagaimana dia mengelola dan mengatur organisasi itu sendiri. Yang kelima, mungkin di sini tujuan dari adanya kepemimpinan dan ilmu pemerintahan, yakni mewujudkan prinsip good governance. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa paradigma dari administrasi publik itu sendiri yang ada kaitan eratnya dengan kepemimpinan, mulai dari old public management hingga new public services, ini memiliki ciri yang signifikan di mana dapat ditinjau atau dapat dilihat dari segi pelayanan pemerintah itu sendiri, di mana yang asalnya pelayanan pemerintah itu yang sifatnya konvensional atau secara garis besar maunya pemerintah dia yang dilayani oleh masyarakat. Nah, bergeserlah paradigma hari ini menjadi new public services dan paradigma pelayanan baru bahwa masyarakatlah yang harus dilayani oleh pemerintah itu sendiri. Nah, sebetulnya
dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, ini sama-sama tidak mengubah esensi dari tujuan negara itu sendiri, di mana sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat dengan adanya pelayanan yang sifatnya new ini, bahwa masyarakat hari ini tidak perlu lagi mencari pemerintah, atau hari ini pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Yang terakhir, kepemimpinan dalam konteks negara dan masyarakat. Kepemimpinan dalam pemerintahan di poin terakhir nomor 6, kepemimpinan dalam konteks negara dan masyarakat. Ini menjadi salah satu gambaran di dalam konteks negara kita dari struktural atau yang paling tinggi sebagai pucuk pimpinan dalam negara ini ada Mr. Presiden Prabowo Subianto, dan di tingkat daerah maupun di provinsi kita punya gubernur, di kota kita punya wali kota, dan kabupaten kita punya bupati. Nah, masing-masing tugas tersebut sudah diatur dalam suatu kebijakan, sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat atau memberikan fungsi-fungsi pemerintahan, mulai dari pembangunan, regulasi untuk mengatur masyarakat itu sendiri bagaimana agar negara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat merasa nyaman dan sejahtera hidup dalam suatu negara. Oke, kita masuk ke pemerintahan nasional. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang beroperasi di tingkat negara secara keseluruhan, yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan nasional serta bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan, laut, maupun udara. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional ini sebagai wadah tertinggi atau pucuk kebijakan tertinggi yang beroperasi di tingkat negara secara keseluruhan. Jadi salah satu keputusan atau seluruh keputusan yang diambil oleh pemerintahan pusat ini memiliki dampak yang menyeluruh kepada seluruh daerah, dan kewenangan daerah sebetulnya memiliki peran yang berbeda, tapi mampu menyelaraskan maksud dari kepentingan nasional. Sebagai contoh, mungkin yang lagi rame dan menjadi perbincangan hangat, mulai dari banyak kasus keracunan seperti makan bergizi gratis, ini masih ditangani oleh pemerintahan pusat. Nah, beberapa pakar akademis khususnya di bidang pemerintahan ini menyarankan untuk membangun suatu lembaga atau dinas di tingkat daerah untuk memberikan desentralisasi atau membagikan kewenangan kepada daerah. Nah, tapi di sini ada beberapa catatan juga, karena program ini sifatnya baru mulai dan baru berjalan hampir setahun berjalan, jadi belum ada tindakan evaluasi yang menyeluruh, mulai dari penyediaan juknis yang jelas maupun pagu anggaran yang sifatnya jelas, dalam arti karena menjadi program politiknya Mr. Presiden juga, dan belum ada pertimbangan yang matang, akhirnya secara insidental pun pelaksanaan program dilaksanakan langsung melalui pemerintahan nasional. Nah, di berikutnya, pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan nasional serta bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan, laut, maupun udara. Nah, berikutnya ada urusan pemerintahan nasional. Ini sudah menjadi dan sudah kita kenal sejak lama mungkin ya. Yang pertama ada politik luar negeri. Kenapa politik luar negeri tidak diserahkan kepada daerah,
pertahanan tidak diserahkan kepada daerah, keamanan tidak diserahkan kepada daerah, dan sampai agama tidak diserahkan ke daerah. Karena dari beberapa urusan nasional ini karena sifatnya nasional dan harus diikuti oleh seluruh daerah, mulai dari politik luar negeri. Ini corong utamanya ada di nasional atau pemerintahan pusat, pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir ada agama. Berikutnya ada Kepamongperajaan. Ini udah sedikit materi yang agak lebih seru, karena Kepamongperajaan ini banyak arti atau banyak makna juga. Kalau saudara-saudara sekalian pernah lihat wawancaranya Kapten Projo, ex-Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, di mana menyampaikan bahwa Projo itu pro Jokowi. Tapi dengan berjalannya dinamika politik yang terjadi hari ini, Projo kemudian beralih makna menjadi negara. Nah, sebetulnya itu salah satu intermezzo saja, di mana makna Projo di sini memiliki atau akronim yang sebetulnya secara makna yaitu negara sendiri. Tapi untuk kebutuhan identitas politik itu bisa digunakan untuk ke salah satu person atau individu. Oke, kita balik lagi ke Kepamongperajaan itu sendiri. Nah, kepemimpinan Kepamongperajaan adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pengelolaan dan pengaturan urusan pemerintahan yang langsung berdampak pada masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan, kemakmuran, dan ketertiban dalam negara atau daerah yang dipimpin. Nah, kepemimpinan Kepamongperajaan di sini yaitu seorang kepemimpinan sifat yang punya orientasi pada pengelolaan, memberikan pengaturan urusan pemerintahan yang langsung yang berdampak pada masyarakat. Ini sama saja pengertian tersebut selaras dengan pengertian dengan teori kepemimpinan yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa sejatinya kepemimpinan itu mengelola atau dapat memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Sama, Kepamongperajaan itu sendiri punya orientasi pada pengelolaan dan pengaturan urusan pemerintah yang langsung berdampak pada masyarakat. Nah, dengan tujuan menciptakan keadilan, kemakmuran, dan ketertiban dalam negara atau daerah yang dipimpin. Ini selaras dengan lagi-lagi kita tidak bisa lepaskan dengan tujuan negara itu sendiri yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Nah, di sini ada sedikit sejarah singkat Kepamongperajaan. Kepamongperajaan berawal dari fungsi pamong sebagai pengayom rakyat pada masa kolonial Binnenlandsbestuur. Setelah kemerdekaan, perannya berkembang menjadi aparatur yang membina pemerintah daerah dan melayani masyarakat. Ada yang bilang Pangreh Praja itu sekelas bupati atau tingkatannya sekelas bupati. Kepamongperajaan berarti negara, sifat kenegaraan itu sendiri yang punya fungsi sebagai pamong atau pengayom rakyat, yang dimana pada masa penjajahan kolonial Belanda ini memiliki peran penting di pembangunan atau dalam tahap kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dan secara definisi atau secara makna, Pangreh Praja berkembang dalam arti maknanya menjadi cikal bakal aparatur negara itu sendiri, aparatur negara di Indonesia. Next, di sini yang sedikit menjadi insight atau menjadi gambaran saudara-saudara sekalian tentang bagaimana kepemimpinan di negara Indonesia ini lahir
sebetulnya secara urutan itu punya alurnya masing-masing. Cuman sedikit saran dari saya pribadi, mungkin bisa mulai dulu menonton atau melihat suatu film. Yang pertama dari Guru Bangsa Cokroaminoto, mana beliau dulu pendiri Syarikat Islam atau SI, dan sebelum berdirinya SI, beliau ini bekerja sebagai tadi yang sudah disebutkan sebagai pangreh atau pamong praja, atau pada masa jajahan Belanda beliau sudah duduk sebagai tukang ketik atau jasa ketiknya di pekerja Belanda. Nah, yang menjadi sorotan dalam Guru Bangsa Cokroaminoto ini, bagaimana dia mempunyai pengaruh atau mempunyai keinginan untuk melepaskan belenggu atau melepaskan suatu pengaruh dari Belanda dengan cara bagaimana dia memimpin. Tapi yang menjadi sorotan atau yang menjadi nilai saya terhadap film Guru Bangsa Cokroaminoto ini sangat kompleks, dalam arti jika kita nilai sudah enak saja kita bekerja dengan Belanda, akses dapat, uang dapat, dan keluarga aman. Tapi Guru Bangsa Cokroaminoto ini atau Guru Cokroaminoto ini mempunyai keinginan lain untuk terlepas atau melepaskan suatu bentuk jajahan terhadap kaum pribumi itu sendiri. Dan akhirnya beliau membentuk suatu organisasi di mana organisasi tersebut bergerak di bidang perdagangan syarikat Islam. Nah, yang menjadi sorotan lagi dan lagi di sini sebetulnya bukan dalam bentuk agama, karena di dalam perjuangannya tersebut beliau juga harus menyatukan berbagai kepala atau berbagai penduduk yang ada di wilayah di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Nah, tantangannya apa yang beliau hadapi di dalam kepemimpinan dalam proses mempengaruhi masyarakat? Yang pertama, beliau harus menyatukan persepsi terhadap apa yang sudah menjadi tujuan dari Cokroaminoto atau Guru Cokroaminoto ini, di mana beliau ingin melepaskan suatu pengaruh dari Belanda melalui bebasnya perdagangan tanpa adanya intervensi atau yang sifatnya memeras hingga sumber daya manusia dapat menjadi korbannya. Dan tantangan beliau juga ini menyatukan berbagai kepala, khususnya dari kaum Tionghoa, dari kaum Cina, untuk menyatu atau bersatu dengan kaum Muslim dan kaum lainnya. Dan di film Cokroaminoto ini sangat menarik karena di penutup film tersebut ada sosok yang akan menjadi besar atau sebagai presiden pertama, yakni Karno. Dan setelah ini, saran saja, setelah saudara-saudara semua nonton Guru Bangsa Cokroaminoto ini, saya sarankan untuk menonton Soekarno. Nah, setelah nonton Soekarno, di sini perjalanan bangsa Indonesia atau perjalanan lahirnya bangsa Indonesia ini dimulai. Nah, lahirnya bangsa Indonesia melalui film Soekarno di sini dapat terlihat jelas bagaimana seorang anak kecil bernama Karno ini mempunyai cita-cita besar, atau sejak dari kecil yang berganti nama karena sakit, dan mempunyai karismatik sekaligus orator ulung, dan menjadikan dia sebagai bapak proklamator negara Indonesia. Dan beberapa tantangan lainnya ini menjadi sorotan kepemimpinan atau menjadi konteks kepemimpinan dalam film ini, di mana bagaimana seorang manusia dapat mempengaruhi
manusia lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama di sini yang udah ada di dua film ini, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa sama-sama ingin melepaskan belenggu dari penjajahan atau yang sifatnya penindasan. Oke, kita masuk ke isu kepemimpinan nasional. Tulisannya di sini ada dari Kompas, Prof. Joherman Sejohan. Yang pertama, korupsi kepala daerah mengkhianati otonomi daerah. Dari tulisan yang pertama ini, bahwa kita bisa kasih titik garis besar bahwa korupsi itu sendiri merupakan penyakit dari suatu pemimpinan atau di dalam lingkup pemerintahan, dan kepala daerah sebagai pemimpin mengkhianati otonomi daerah. Otonomi daerah ini pembagian kekuasaan dari pusat dan daerah. Sebetulnya berbicara tentang desentralisasi di sini sudah cukup lama, dan izin Prof dan Prof Fernandes juga menjadi salah satu sosok di mana bagaimana otonomi daerah itu terbangun. Dan korupsi hari ini, berbicara korupsi bukan saja di tingkat daerah, tapi di tingkat nasional pun banyak terjadi. Seperti yang kita ketahui, beberapa kasus terakhir yang sifatnya triliuner itu sudah diungkapkan oleh kejaksaan, dan beberapa kasus lainnya yang akan diungkap oleh pemerintah. Dan saya harap seorang pemimpin bagaimana Mr. Presiden Prabowo Subianto bersikeras atau mempunyai keinginan besar untuk memberantas koruptor. Dan kita doakan saja semoga apa yang menjadi visi beliau tentang pengentasan korupsi di sepanjang masa jabatannya ini menjadi buah manis atau titik goals terbaik hingga nanti di masa akhir jabatannya. Berikutnya ini mempertuhan uang ketimbang iman. Nah, di tulisan kedua di sini Prof. Joherman Sejohan memberikan kita suatu gambaran bahwa sebagai selayaknya seorang pemimpin sebetulnya memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan korupsi. Dan lagi-lagi ini juga sejalan dengan apa yang sudah termaktub dan sudah disampaikan di dalam buku Prof. Miriam Budiarjo, Pengantar Ilmu Politik, bahwa semakin besar kekuasaan atau semakin besar kekuasaan berarti semakin besar juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pada tulisan yang kedua ini, mempertuhan uang ketimbang iman, sebetulnya menjadi penyakit seorang pemimpin, di mana pemimpin lebih mementingkan hasrat atau nafsu pribadinya itu berupa uang ketimbang iman. Nah, ini menjadi hal yang turun temurun dan menjadi persoalan yang kurang lebih selama puluhan tahun sejak masa reformasi dan diturunkannya Orde Baru. Salah satunya penyebabnya itu maraknya tinggi angka korupsi. Nah, kenapa seorang pemimpin mampu atau tidak takut? Di sini dengan kalimat ada iman, di mana iman di sini berkaitan dengan kepercayaan individu atau kepercayaan seorang pemimpin itu sendiri yang ada kaitannya dengan agama, di mana seorang pemimpin lebih mempertuhan uang ketimbang iman. Karena di dalam siklus korupsi, secara pandangan pribadi, ini permainannya antar orang dalam arti korupsi secara moral dilakukan oleh segelintir orang dan tidak dilakukan oleh secara individu itu sendiri. Oke, kita masuk ke karakteristik
Pamong Praja modern. Karakteristik berarti satu atau beberapa sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin Pamong Praja di era modern ini. Kita baca bersama-sama bahwa Pamong Praja modern bukan lagi sekadar aparat yang menjalankan aturan, tetapi sosok yang hadir sebagai penggerak dan pendamping masyarakat. Mereka menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga, memastikan setiap program sampai dan dirasakan manfaatnya dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Pamong dituntut mampu berkomunikasi dengan baik, cepat beradaptasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Keberadaan mereka menjadi kunci terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, adil, dan dekat dengan masyarakat. Nah, pembahasan tentang Pamong Praja modern ini menjadi salah satu hal yang sangat penting juga. Ini menjadi salah satu diskusi yang menarik karena di beberapa forum atau di beberapa kajian publik juga menanyakan lulusan ilmu pemerintahan dengan universitas yang ada di luar institut pemerintahan dalam negeri dan ada yang di dalam institut pemerintahan dalam negeri, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan pertama dari segi pola pendidikan itu sendiri. Mungkin untuk di tingkat universitas kita hanya dibekali oleh teori dan praktek yang sebatas di dalam organisasi itu, di dalam suatu organisasi. Organisasi dalam arti mungkin ada HIMA, ada BEM dan UKM lainnya yang dimana implementasi kepemimpinan di sini ini menerapkan program atau sebagai seorang pemimpin memiliki sifat bagaimana mengayom mahasiswanya atau bagaimana mengayom anggotanya dalam suatu organisasi. Nah, yang membedakan dengan rekan-rekan di dalam IPDN, mereka punya pola pendidikan, jarlatsu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, bagi saya secara pribadi yang melihat tersebut, kenapa lulusan IPDN tersebut disebut Pamong Praja Muda, atau dalam pelantikannya itu pelantikan Pamong Praja Muda yang dilantik langsung oleh presiden, di mana di situ secara filosofis yang dapat saya sampaikan bahwa presiden memberikan amanah atau memberikan tanggung jawab pada lulusan-lulusan tersebut agar dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, Pamong Praja atau Praja sendiri yang selama mereka ditempa dalam pendidikan itu tidak hanya di dalam bangku perkuliahan, tapi mereka bagaimana dilatih dan diasuh oleh para pengasuh dan bagaimana mereka terjun langsung pada masyarakat. Dan di dalam IPDN itu tersendiri terdapat berbagai macam mahasiswa yang berasal dari daerah yang beda-beda dalam konteks negara pun atau dalam konteks desentralisasi secara permasalahan atau secara geografis mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, tapi mereka ditempa di dalam satu candra di muka IPDN, dibekali dengan teori kepemimpinan, teori pemerintahan, dan teori-teori lainnya yang menunjang sehingga mereka dapat memberikan dampak bagi daerahnya itu sendiri. Nah, makna kata modern di sini maknanya apa sih? Bahwa aparat atau Pamong Praja ini setelah mereka lulus atau setelah mereka menjadi abdi negara tidak hanya seorang aparat atau tidak hanya seorang pegawai yang hanya menjalankan peraturan belaka, tapi seorang pemimpin atau Pamong Praja yang hadir sebagai revolusioner penggerak atau yang sering kita lihat juga atau tagline dalam IPDN itu sendiri, kader pelopor bangsa atau revolusi penggerak mental. Nah,
hadirnya pamong praja modern ini memiliki harapan atau tujuan lain selain sebagai orang yang menjalankan aturan, tapi juga sebagai penggerak dan pendamping masyarakat. Nah, penggerak dan pendamping masyarakat ini maksudnya apa sih dengan adanya konteks pamong praja modern? Dengan adanya konteks pamong praja modern di sini sebetulnya menjadi selaras dengan apa yang menjadi perkembangan paradigma baik dari paradigma kepemimpinan maupun paradigma pelayanan publik, yaitu pemerintah langsung melayani masyarakat atau pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Nah, pamong praja modern juga menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan negara, di mana pamong praja modern mampu atau diharapkan mampu lebih mendengarkan kebutuhan masyarakat dan mampu membahasakannya dalam bentuk kebijakan sehingga diterapkan dan mampu diterapkan dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan baik. Berikutnya, memastikan setiap program sampai dan dirasakan manfaatnya. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, pamong praja di era modern ini dituntut untuk mempunyai pendekatan yang lebih manusiawi. Pamong praja dituntut untuk memiliki kecakapan komunikasi yang baik dan dipahami oleh masyarakat, mampu beradaptasi dengan baik, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan keberadaan pamong praja ini di era modern menjadi kunci terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, adil, dan dekat dengan masyarakat. Next, kita berbicara tentang tantangan kepamong prajaan di era modern. Tadi secara karakteristik mungkin beberapa poin mulai dari berkomunikasi dengan baik, cepat beradaptasi, dan bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga terwujudnya pelayanan publik yang lebih responsif, adil, dan dekat dengan masyarakat. Nah, perkembangan atau berkembangnya pamong praja di era modern ini tidak terlepas dari apa saja yang menjadi tantangan, sehingga di ke depan ini dapat menimbulkan suatu permasalahan atau yang sifatnya dapat menjadi penyakit bagi pemerintah atau khususnya pemimpin itu sendiri. Nah, secara garis besar atau secara pengertian, kepemimpinan kepamong prajaan menghadapi tuntutan baru akibat digitalisasi. Ini poin pertama. Sebagaimana dijelaskan dalam Dunleavy et al. Tahun 2006, dalam Digital Era Governance, pamong juga harus menjaga netralitas birokrasi di tengah tekanan politik, isu klasik yang diuraikan oleh Waldo tahun 1948. Sementara itu, pelayanan publik kini menuntut kolaborasi lintas aktor sesuai dengan konsep network governance. Menurut Agranov dan Maguire tahun 2003, untuk menjawab tantangan ini, kepemimpinan adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Heifetz 1994 menjadi kunci pamong untuk tetap efektif dan responsif. Nah, berbicara tentang tantangan kepemimpinan di era modern, di sini kita udah beberapa dapat kata kunci. Yang pertama, akibat digitalisasi. Nah, sebagai tuntutan pelayanan publik yang sifatnya konvensional beralih menjadi pelayanan berupa digital, ini menjadi salah satu permasalahan bagi pamong praja itu sendiri, di mana sebagai seorang individu aparatur pelayanan publik mampu beradaptasi. Kunci di mana karakteristik pamong praja modern yang tadi sudah disampaikan, mampu beradaptasi. Jadi secara karakteristik dan berkembangnya pamong praja modern, di sini kita dapat salah satu tantangan, beberapa tantangan, salah satunya yang pertama digitalisasi.
Nah, di digital era governance atau di era pelayanan pemerintah berbasis elektronik ini punya salah satu tantangan di mana sumber daya manusianya atau sebagai seorang aparatur pemerintah sudah seharusnya mempunyai kemampuan juga dalam dalam berdigital atau bagaimana seorang aparatur pemerintah mampu mengoperasikan suatu teknologi dengan baik dan benar agar pelayanan pemerintah dapat diberikan sebagaimana mestinya dan tidak memiliki kendala satupun, karena pelayanan yang baik itu terlepas atau seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Fernandes di paradigma terakhir pelayanan publik itu zero complaint atau tidak terdapatnya komplain sama sekali terhadap apa yang sudah disajikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Nah, berikutnya Pamong juga harus menjaga netralitas birokrasi di tengah tekanan politik isu klasik yang diuraikan oleh Waldo 1948. Nah, secara penglihatan pribadi bahwa beberapa birokrasi ini kita sudah gaungkan khususnya pada tahun 2024 kemarin dengan kata netralitas birokrasi atau birokrasi tidak memihak manapun. Sebetulnya ini menjadi pembahasan yang kalau didalami lebih lanjut, bagaimana peran politik atau politik itu sendiri sebagai suatu alat untuk mencapai kekuasaan. Nah, berbicara tentang netralitas birokrasi di sini merupakan satu hal keniscayaan yang sebetulnya birokrasi pun tidak sepenuhnya netral, dalam arti bisa memihak dan bisa tidak dengan jaminan entah itu posisi atau entah itu hal lainnya. Sebetulnya ini menjadi bekal yang sudah disampaikan oleh Prof. Fernandes juga selama masa perkuliahan bahwa untuk studi kasus utamanya bagaimana naiknya seorang pemerintah daerah yang didukung oleh stakeholder di tingkat kabupaten maupun desa yang saling mendukung satu sama lain. Ini menjadi salah satu bantahan argumentasi yang sudah disampaikan oleh Waldo tahun 1948, di mana yang seharusnya kita menjaga netralitas birokrasi di tengah tekanan politik, akan tetapi realita lapangan menjelaskan bahwa sebetulnya birokrasi pun memiliki peran dalam politik di tingkat daerah untuk mensukseskan politik di tingkat daerah. Nah, ini menjadi salah satu bentuk catatan kritis juga bahwa perlu adanya satu kebijakan atau perlu adanya salah satu tekanan intervensi bahwa sudah birokrasi tidak perlu ikutan dalam suksesi kontestasi politik yang diselenggarakan oleh daerah, dan menjaga makna netralitas yang tidak berpihak ini dapat terwujud bagaimana keinginan Waldo tahun 1948, netralitas birokrasi yang harus dijaga di tengah tekanan politik dan isu klasik. Nah, berikutnya pelayanan publik. Pelayanan publik ini menuntut kolaborasi lintas aktor sesuai konsep network governance menurut Agranov dan Maguire. Maksudnya apa? Pelayanan publik di sini tidak hanya melibatkan antara masyarakat dan pemerintah. Di sini melibatkan beberapa stakeholder seperti media dan pihak-pihak swasta lainnya yang sifatnya mendukung program pemerintah itu sendiri, di mana siklus tersebut menjadikan pelayanan publik lebih mudah dan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, untuk menjawab tantangan ini, pemimpinan Pamong Praja khususnya kepemimpinan Pamong Praja di era modern ini
seperti yang disampaikan oleh Hifez tahun 1994 menjadi kunci bagi seorang pamong di era modern tetap efektif dan responsif. Oke, kita udah masuk ke tahap konklusi atau di tahap akhir, di mana sebagai penutup dan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah disampaikan mengenai teori dan terapan kepemimpinan dan kepemimpinan. Nah, sebagai simpulan bahwa kepemimpinan kepemimpinan ini mempunyai salah satu peran penting atau peran strategis dalam memastikan birokrasi tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi. Nah, maksudnya apa pada kalimat pertama ini? Seorang pamong praja di tengah tantangannya sebagai karakteristik dia di era modern yang mampu beradaptasi sudah seharusnya punya peran atau memastikan pamong praja itu tetap relevan di tengah perubahan sosial dan perubahan teknologi. Dengan berpegang pada nilai profesionalisme, integritas, dan orientasi pelayanan publik, pamong praja tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, akan tetapi aktor transformasi yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan. Nah, nilai profesionalisme, integritas, dan orientasi pelayanan publik di sini menjadi salah satu nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan mampu diterapkan kepada aparatur-aparatur lainnya, bahwa sejatinya nilai profesional, integritas yang berorientasi pada pelayanan publik ini sebetulnya mempunyai nilai lebih atau mempunyai nilai yang sangat baru, bukan hanya untuk pemerintah itu sendiri, akan tetapi mampu beradaptasi sekaligus memberikan nilai yang baik kepada masyarakat dan memberikan dampak positif juga bagi citra pemerintahan. Dengan kapasitas adaptif dan komitmen etis, pamong dapat menggerakkan perubahan yang lebih inklusif, efektif, dan bermakna bagi masyarakat. Nah, di kalimat terakhir ini kita dapat simpulkan atau kita dapatkan nilainya bahwa pamong praja itu sendiri di era modern dapat memberikan nilai yang lebih bermanfaat, khususnya di era modern yang sudah diberikan baik di tingkat pelatihan, khususnya di PDN itu sendiri, di mana nilai-nilai inklusif, efektif, dan bermakna bagi masyarakat menjadi salah satu tujuan dan harapan kita semua, bahwa sejatinya pamong praja ini tidak akan terlepas dari tujuan utamanya itu sendiri, yaitu sebagai penyambung aspirasi masyarakat atau keinginan dari masyarakat yang sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih buat seluruh rekan-rekan Magister Terapan Studi Pemerintahan yang sudah memberikan dukungan, khususnya teman-teman angkatan 42 kelas C. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Profesor Dr. Fernanda Simangunsong, SSTP SAPS MSI, sebagai dosen pengampu selama mata kuliah. Mohon maaf secara pribadi Prof apabila muridnya belum memberikan kontribusi maksimal, dengan harapan sebagai ilmuwan pemerintahan dapat didukung dan dapat berkembang lebih baik lagi. Dan untuk rekomendasi film yang sudah saya sampaikan, saya harap menjadi insight buat saudara-saudara semua atau rekan-rekan yang ingin mempelajari ilmu pemerintahan itu sendiri. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.